sebagai moderator dan mengizinkan saya untuk menyampaikan. Ya, Ya. untuk kali ini saya akan share ya, Kak. Nah, jadi untuk sesi webinar kali ini kita akan membaginya menjadi 3 ya, Kak. Jadi ada UI UX design process on building app. Yang kedua itu ada pengenalan landing page dan homepage. Lalu yang ketiga kita akan mempersiapkan apa aja yang perlu kita siapkan untuk membuat UI itu sendiri. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Ali Dahlan. Saat ini saya sedang belajar di Universitas Darussalam Gontor sebagai mahasiswa. Selain saya untuk bangun pagi untuk berangkat kuliah, saya juga mendalami UI dan UX ya. Dan saya juga sebagai freelance. Karya-karya saya udah saya bisa saya upload ya. Saya upload di Dribbble saya di Ali Dahlan di Dribbble. Kemudian saya sering berbagi tips tentang UI dan UX di Instagram saya yaitu Ali Dahlan 26. Oke, seperti itu. Nah, langsung saja. Jadi di step pertama ini kita akan mengenal ideation. Jadi apa sih sebenarnya ideation itu? Jadi ideation adalah menghidupkan ide dan menentukan solusi terbaik untuk suatu masalah. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di gambar ini ya, itu ada Twitter, ada Gojek, ada YouTube, ada Traveloka, TikTok, OVO, Bukalapak, dan Facebook. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya ke penonton yang di Zoom, serta yang di Zoom, kira-kira mana aplikasi yang memberikan impact yang paling besar, yang paling kita rasakan? Ada yang ingin open mic? Instagram, Kak. Kenapa, Kak? Instagram? Karena cenderung lebih sering dipakai sih. Lalu? Kedua, apa ya? Sosmednya lebih apa ya? Beda sama Facebook sama itu Twitter gitu. Walaupun kan Twitter ada itunya sama IG gitu kan. Oke. Wah, menarik ya. Oke, ini nggak disponsorin ya, nggak disponsorin Instagram ataupun Gojek. Nah, ada lagi yang ingin menyampaikan open mic? YouTube, Kak. YouTube. Oh, YouTube. Kenapa YouTube? Banyak pembelajaran di sana. Oh, banyak pembelajaran ya, edukasi. Oke. Nah, dari aplikasi-aplikasi ini pasti semua berangkat dari suatu permasalahan ya. Nah, seperti Gojek, Traveloka, TikTok. Nah, kalau Gojek itu pasti berangkat dari suatu permasalahan yang mana untuk mempermudahkan orang untuk ini ya, untuk transportasi. Nah, tapi selain itu nggak hanya untuk transportasi aja, tapi udah bisa untuk GoFood, udah bisa banyak hal ya. Seperti itu. Nah, ada juga aplikasi yang sebenarnya itu ya nggak berangkat dari satu permasalahan sebenarnya, seperti Instagram. Nah, jadi Instagram itu sebenarnya itu berangkat hanya untuk edit foto ya, untuk edit foto dan banyak fitur-fitur atau filter yang bisa kita gunakan. Nah, tapi kalau sekarang itu bisa digunakan untuk personal branding ataupun pemasaran iklan dan lain sebagainya. Dan seperti TikTok juga. TikTok sebenarnya ya kalau kita punya masalah ya kalau TikTok kan nggak menyelesaikan ya. Misalkan apakah kalau kita punya masalah lalu kita nonton TikTok orang-orang joget bakal menyelesaikan juga ya kayak juga ya. Jadi seperti itu. Jadi semua aplikasi itu berangkat dari suatu permasalahan, ada juga yang enggak. Nah, di ideas kategori ini atau ide kategori itu ada 3. Yang pertama ada the X for Y, yang kedua ada significant improvement, lalu yang ketiga itu ada the would it be cool if we had. Nah, apa itu? Yang dari poin pertama the X for Y. Jadi suatu solusi untuk masalah Y. Seperti Gojek ya. Nah, jadi Gojek itu memberikan solusi seperti orang itu awalnya harus datang ke pangkalan untuk cari Gojek, untuk mencari transportasi, untuk berangkat kuliah,
atau bahkan harus hujan-hujanan, drama-dramaan sampai sampai tujuan. Itu adalah solusi dari Gojek untuk mempermudah. Terus Tinder. Kira-kira di sini penonton peserta Zoom ada yang download Tinder? Atau Kak Fahmi? Enggak sih kalau saya. Oh enggak, dikira Tinder ya Kak. Nah, jadi Tinder ini dia mungkin ini ya Kak untuk menyelesaikan masalah orang-orang yang jomblo. Ada yang jomblo sini Kak? Enggak ya. Nah, jadi di Tinder ini untuk ini ya, untuk orang-orang yang jomblo jadi mempermudah orang itu untuk perkenalkan diri, untuk di sosial media dan lain sebagainya itu jadi lebih mudah. Jadi masalah Tinder untuk orang-orang jomblo seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada the significant improvement. Apa yang dimaksud dengan significant improvement ini? Jadi itu melengkapi yang sebenarnya sebelumnya udah ada sebenarnya. Kayak Traveloka ya. Traveloka saya udah ada ya aplikasi yang mana sebelumnya itu udah ada aplikasi untuk transportasi. Mungkin di sisi lain di checkoutnya atau lain sebagainya kita harus datang lagi ke tokonya. Nah dengan adanya Traveloka jadi lebih diperlengkapi lagi. Nah, jadi sebenarnya idenya udah ada sebelumnya, tapi dilengkapi lagi seperti banking app. Mungkin di aplikasi banking app sebenarnya udah ada untuk pembayaran, tapi mungkin ada beberapa fitur yang kurang. Nah, disempurnakan kembali di banking app ini. Kemudian yang ketiga itu ada would it be cool if we had, atau bisa dibilang sebenarnya keren nggak sih kalau aku pakai ini? Nah, kayak gitu. Seperti Instagram, Sing by Smo. Nah, kalau di Instagram ini sebenarnya ya hanya awalnya berangkat ide hanya untuk edit foto aja. Sebenarnya orang tuh kalau pengen edit foto di Photoshop juga bisa, di Photoshop ataupun di CorelDRAW ataupun aplikasi-aplikasi foto yang lain. Akan tetapi sekarang Instagram udah bisa untuk personal branding, jadi lebih instan seperti itu. Kemudian ada Sing by Small. Nah, di Sing by Small ini sebenarnya orang dulu tuh kalau mau karaoke ya dia harus datang dulu ke tempat karaoke-nya. Dia harus nentuin lokasi dan sebagainya. Tapi di sekarang orang tuh nggak perlu lagi untuk datang jauh-jauh untuk karaoke. Dia hanya perlu install aplikasi, ya udah bisa langsung nyanyi di kamarnya atau mau di mana. Bisa itu kayak Sing by Small. Ada juga ya yang seperti Strava itu. Jadi aplikasi untuk nge-record kita lari kita atau aktivitas keluarga kita. Sebenarnya kalau orang lari ya lari-lari aja sebenarnya nggak perlu. Nah, tapi dengan adanya aplikasi itu orang tuh jadi bisa nunjukin oh ternyata aku tuh udah lari sejauh ini loh. Nah, jadi lebih menunjukkan seperti itu. Itu the would it be cool if we had. Nah, jadi kita bisa memilih ide mana untuk aplikasi UI kita. Nah, kemudian ini idenya yang penting selesai masalah yang dapat dipahami. Kita sebagai UI designer itu penting banget ya untuk bisa benar-benar paham dari masalah kita atau dari masalah UI kita apa yang kita ini. Kemudian jangan ragu bertanya kepada stakeholder. Nah, yang dimaksud stakeholder ini siapa? Jadi stakeholder ini ya kita bisa nanya langsung ke manajernya, kita bisa langsung nanya ke user ataupun orang ataupun yang penumpang ya. Kalau misalnya kita ingin buat aplikasi itu adalah untuk transportasi, kita bisa langsung nanya nih ke yang menggunakan aplikasi itulah. Nah, itu semua lalu kita catat semua poin penting seperti itu. Nah, kemudian yang di step kedua ini itu ada persona. Nah, persona ini itu adalah replika atau gambaran umumnya ya, bukan benar persona, bukan jati diri orangnya, tapi lebih ke replikanya ataupun. Nah, kalau kita lihat dari pengertian persona, itu adalah salah satu tool yang bisa digunakan untuk lebih memahami user kita. Nah, dengan adanya user persona ini, kita jadi lebih mudah menemukan solusi desain pada akhirnya mampu membuat pengalaman aplikasi yang ramah pengguna. Nah, jadi di user persona ini, kalau kita lihat ya, di sini ada contoh dari persona itu. Jadi di sini ada goals, ada aplikasi yang sering digunakan oleh user kita ataupun dari goals kita. Nah, seperti teknologi. Nah, adanya persona ini untuk apa? Jadi kita bisa tahu nih, oh ternyata
aplikasi yang bakal kita buat itu bakal digunakan sama user ini. Nah, persona ini bisa digunakan bisa 80 ataupun 50 persona seperti itu. Dan untuk apa kita mengumpulkan persona ini? You do not you user. Jadi ini bukan tentang dirimu, tapi ini adalah tentang mereka. Tentang mereka siapa? Tentang user yang akan kita buat. Mohon maaf, misalkan ya, ini untuk orang-orang desa misalkan, yang desa-desa terpencil gitu, maaf ya yang ini. Nah, jadi di desa-desa terpencil ini kan teknologinya tuh masih jauh ya, masih sulit untuk dijangkau. Nah, kalau misalkan kita membuat tools ataupun fitur dan ternyata untuk orang-orang di desa tuh nggak bakal cocok ya. Nah, jadi adanya dengan persona ini, jadi kita bisa tahu nih, oh ini cocok nih fitur yang bakal kita pakai, oh ternyata cocok nih. Dengan apa? Dengan adanya persona itu. Jadi you do not you user. Nah, di lain persona ini kita bisa dari goals, frustration, background, technology preference, physiographic, demographic, seperti itu. Nah, di sini ada online tools atau online yang tools yang bisa kita gunakan. Seperti ada Doio, Extensio, Uexpressia, HubSpot. Nah, tools online ini itu udah disediakan template-templatenya. Jadi kita lebih mudah untuk menggunakan, ada Uexpressia, Extensio. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat contoh dari persona itu sendiri. So, ternyata umur 25 tahun dan teknologi, dan kita bisa lihat personality-nya. Oh, ternyata ini seorang extrovert dan ini seorang, kita bisa lihat motivation-nya. Oke, seperti itu manfaat dari persona. Kemudian ada user journey. Di step 3 ini apa yang dimaksud dengan user journey? Ya. Kalau kita lihat dari pengertiannya, user journey ini adalah rangkaian langkah-langkah yang biasanya berjumlah 4 sampai 12 yang mewakili sebuah skenario dari awal hingga akhir. Nah, kalau seperti contohnya Gojek ya. Jadi Gojek itu dari awalnya orang itu harus, yaitu dia cari pangkalan ojek atau orang yang bisa antri dia, itu harus bayarnya lagi ataupun tujuannya kemana sampai tujuan. Nah, itu yang dinamakan dengan user journey ataupun setiap action dari user ataupun orang, seperti itu. Nah, di sini ada contoh dari user journey itu. Nah, di sini ada stepnya, lalu ada apa aja yang dilakukan. Kalau contoh dari sini, ini adalah untuk seorang vlogger ataupun ya YouTuber ataupun content creator. Jadi di sini tahapan awal itu ada dia nge-record dulu, lalu ada yang download komputer, editing software, editing video, export ataupun nge-render. Di sini upload hingga tahap share-nya. Dan di sini yang kita bisa lihat, nah kalau di pain point dan opportunities, di sini kita bisa kita sendiri yang mengecek, kita sendiri yang melihat dari user itu sendiri, seperti itu. Nah, sebenarnya ya banyak banget versi user ataupun journey map yang lebih kompleks seperti ini ya. Nah, ini udah kompleks sekali, seperti ini ada UX variant, bagaimana ekspresi gunakan user itu sendiri, ini kompleks ya. Kemudian ada lagi, nah ini adalah salah satu user journey. Kemudian ini ada untuk rumah sakit misalkan. Nah, jadi ini setiap langkah yang dilakukan user di rumah sakit seperti apa. Tetapi ada juga untuk simple user journey map-nya. Jadi yang lebih simple, kalau kita lihat seperti ini. Nah, di sini ada step by step-nya. Jadi terus ini apa yang dilakukan. Nah, jadi di step ini user, apa yang dilakukan user, terus bagaimana feeling. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana emosional user itu menggunakan aplikasi kita. Oh, ternyata di sisi ini dia paham dan bisa bahagia, dan ternyata dia bisa. Nah, di sini adalah untuk expression feelingnya. Di sini ada pain points. Nah, pain points ini kita bisa cari sendiri ya, user frustration. Lalu kita bisa memberikan solusi seperti itu.
Dan untuk online tools-nya, kita bisa gunakan seperti itu, ada Draw.io, ada Uxpressia, ada Smaply. Dan untuk online tools ini itu ya, disediakan template-template, jadi kita jadi lebih mudah. Seperti itu. Kemudian di step 4 ini itu ada flowchart dan user flow. Nah, apa sih sebenarnya flowchart dan user flow ini? Kita akan bahas dulu di flowchart. Flowchart itu jadi setiap langkah-langkah yang user lakukan itu dibuat diagram. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat di sini ya. Di sini ada dari mulainya start, dari user itu melakukan, terus ada proses, decision, lalu ada input outputnya. Jadi ini ada langkah-langkah yang user lakukan, ini adalah langkah kasarnya seperti itu. Nah, di sini ada contoh lagi ya, misalkan dari brainstorming-nya, products, prototyping, lalu apa kayak gitu. Kemudian di sini ada user flow. Jadi user flow ini dia tingkatnya di atas dari flowchart ini. Nah, user flow dan flowchart itu ya beda ya. Kalau misalkan ada anak-anak IT itu, kalau misalkan flowchartnya itu untuk mengerjakan tugas ataupun misalkan tugas yang mendadak dari dosen, itu langsung kalau misalnya kita telat itu dimarahin misalkan gitu. Ini enggak ya. Jadi flowchart dan user flow ini beda dengan yang di kuliah. Jadi ini fleksibel. Kalau di flowchart tuh biasanya kalau di kuliah ya itu kayak air ngalir gitu dari atas ke bawah gitu. Kalau ini fleksibel aja. Jadi sesuai dengan project kita. Yang penting bisa dipahami dari setiap alurnya. Betul. Nah, user flow ini adalah tingkatannya yang di atas dari flowchart. Jadi langkah-langkah yang divisualisasikan dan dapat diikuti pengguna melalui aplikasi untuk menyelesaikan satu ataupun beberapa tugas. Nah, di sini ada user flow atau context flow. Jadi di user flow ini udah ada ini ya, ada tindakannya seperti kalau misalkan yes ya gimana, dan jika no itu seperti apa. Jadi tingkatannya itu lebih dari flowchart gitu. Ini ada user flow contohnya lagi. Nah, kemudian selain itu ada juga yang namanya screen flow. Jadi screen flow ini dia udah di mobile ataupun screen yang udah sesuai project kita. Kalau misalkan di website kita bisa lihat nih, oh ternyata gambarannya yang akan kita buat itu seperti apa. Itu adalah screen flow. Kemudian ada yang dinamakan wireframe. Jadi wireframe ini itu gambaran kasarnya. Kalau kita lihat dari pengertiannya, itu adalah sebuah kerangka untuk menata suatu item di laman website ataupun aplikasi kita. Pembuatan wireframe biasanya dilakukan sebelum pembuatan produk tersebut dilakukan. Nah, jadi di wireframe ini kalau saya sendiri biasanya itu digambar dulu di kertas. Untuk apa? Karena ketika kita menggambar aplikasi yang kita buat di kertas, itu ya pokoknya keluarin aja dulu, pokoknya ide-ide dalam otak kita yang ada di kepala kita, pokoknya ya udah dikeluarin aja semuanya gitu. Nah, beda dengan kita menggunakan tools, jadi biasanya itu terbatas gitu kan, ada tools-toolsnya. Akan tetapi kalau kita menggunakan seperti ini, kalau kita gambarnya itu di kertas, pokoknya ya udah dikeluarin aja dulu keluar-keluarnya ide kita. Jadi tanpa ada hambatan, beda dengan design tools. Nah, kalau ini menggunakan design tools online toolsnya, jadi udah ada template-templatenya sediakan. Nah, kemudian di wireframe ini, wireframe yang pertama itu tidak detail. Ya udah sesuai yang tadi saya sampaikan. Kalau kita gambar di kertas itu ya pokoknya ya udah gambar aja sekeluar-keluarnya ide kita dalam otak kita, dalam kepala kita, pokoknya ya keluarin aja udah. Nah, yang kedua itu untuk mewakili ide. Jadi dari gambarnya itu ya udah mewakili ide-ide kita untuk aplikasi. Dan untuk yang ketiga itu harus cepat. Kenapa harus cepat? Karena di tahap ini sebenarnya nggak harus lama-lama. Pokoknya hanya untuk mengeluarkan ide-ide yang ada di dalam kepala kita, dalam otak kita. Pokoknya keluarin aja gitu. Dan untuk online tools-nya, ini ada Wireframe CC, Balsamiq, Mockflow, dan Whimsical. Nah, untuk ini nanti kita akan praktekkan penggunaan Whimsical.
implementasikannya. Oke, ini untuk online tools untuk wireframe. Nah, ada wireframe, ada lagi low fidelity. Jadi wireframe itu low fidelity ini tingkatannya lebih dari wireframe. Nah, apa sih bedanya? Kalau kita lihat dari low fidelity ini, itu adalah desain yang tingkat presisinya itu masih rendah. Tingkat presisi ini bisa dilihat dari segi warna, ukuran teks dan tombol, jarak dan antar elemen dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat di stack of fidelity ini, atau kita lihat tangga ya. Jadi stack of fidelity atau kekayaan suatu elemen UI kita. Nah, kita lihat dari ideation, dari konsep validation sampai tahap hi-fi. Ntar kita akan bahas apa itu hi-fi. Nah, jadi di sini fidelity ya. Jadi di wireframe itu ya hanya masih kasarnya. Nah, kalau di low fidelity ini dia dari sisi teks, sisi icon, sisi udah terlihat, walaupun dari jarak elemen itu masih belum sempurna ataupun masih belum bagus. Seperti itu ada low fidelity. Nah, ada lagi yang namanya high fidelity. Step high fidelity ini itu udah presisinya lebih tinggi. Tahapannya mungkin udah siap untuk di dribble kita ataupun portofolio kita. Nah, jadi kalau pengertian dari high fidelity ini itu adalah desain yang tingkat presisinya tinggi. Jadi sudah memiliki warna, sudah memiliki ukuran, jarak, dan bentuk elemennya juga sudah dibuat dengan tingkat presisi dan akurasi yang lebih detail. Jadi di high fidelity ini udah benar-benar mockup ya, jadi udah benar-benar sesuai, udah jadi lah gitu. Nah, kalau kita lihat ini ada dari IBM. Nah, dari di IBM ini jadi ada wireframe-nya. Nah, di sini low fidelity. Kemudian di sini ada tahapan hi-fi seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi nih ya, jadi di sini ada wireframe, lalu ada low fidelity, lalu ada hi-fi. Nah, nanya kenapa sih kita harus dari wireframe, low fidelity hingga hi-fi? Nah, di tahap wireframe ataupun low fidelity itu ketika kita ingin meminta feedback ke stakeholder ataupun klien kita, jadi semua pertanyaan, permasalahan itu udah dituntas, udah terjawab semua. Jadi ketika kita melanjutkan ke tahap hi-fi, itu udah nggak ada lagi hal-hal yang mencekam. Biasanya kalau ketika kita membuat hadap dengan stakeholder kita di tahapan hi-fi, misalkan untuk minta feedback, dan ternyata itu banyak yang hal-hal yang membuat kita merepotkan gitu, misalkan, itu jadi lebih mencekam misalkan gitu ya. Nah, jadi kenapa kita harus dari wireframe hingga low terus ke high? Nah, jadi seperti itu. Jadi di tahap low ini semua pertanyaan, permasalahan sudah dituntaskan sehingga ketika kita ke hi-fi itu sudah bisa dilakukan seperti itu. Nah, untuk online tools-nya ini itu ada Adobe XD, ada Sketch, dan ada Figma. Nah, untuk Adobe XD ini untuk pengguna Windows, Sketch untuk macOS, dan Figma ini bisa jalan di keduanya. Nah, ntar kita akan juga mempraktekkan juga bagaimana Figma itu, kita mengimplementasikannya di Figma. Seperti itu. Kemudian, di step yang 8 itu adalah prototyping. Jadi prototyping ini dibuat untuk mempermudah UI designer untuk menjelaskan produk yang dibuatnya. Nah, apa dari pengertian prototyping sendiri itu adalah sebuah metode dalam pengembangan produk dengan cara membuat rancangan sampel ataupun model dengan tujuan pengujian konsep. Nah, jadi prototyping ini dia untuk menjelaskan produk ya. Ada lagi yang dinamakan dengan micro interaction ataupun micro animation dalam UI. Sebenarnya nggak harus sampai tahapan micro animation ataupun micro interaction menjelaskan produk kita. Yang penting user tuh udah tahu, oh ternyata ketika kita habis klik ini dia arahnya bakal kemana. Jadi sudah sesuai dengan proses kerjanya prototype itu sendiri. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ada ini ya, prototype. Jadi setiap produk kita ataupun UI design kita itu seperti apa.
Teruskan. Nah, ini adalah prototipe-nya seperti itu. Nah, untuk outline tools-nya itu ada Adobe XD, ada Sketch, ada Figma, kemudian ada Atomix, Marvel, Principle, dan Pinto. Nah, kalau yang saya lihat di prototyping, di UI design prototyping tahun 2020, jadi untuk prototyping seperti Atomic, Marvel, Principle, dan Pinto itu udah masuk ke prototyping tingkat advance. Jadi udah prototyping tingkat advance. Untuk XD, Sketch ataupun Figma itu masih tergolong mudah. Jadi kita bisa mempelajarinya seperti itu. Dan untuk Atomic, Principle, Pinto itu tingkat prototypingnya udah ke tahap advance seperti itu. Nah, kalau kita lihat di interface design ini ada dari ideation. Ya, di sini ada ideation. Kemudian di sini ada wireframe. Kemudian ada low fidelity. Kemudian ada hi-fi. Kemudian masuk ke tahap prototyping. Prototype. Nah, oleh karena itu ini stepnya ya untuk interface design. Kemudian untuk step yang ke-9 itu ada usability testing. Untuk apa usability testing ini? Jadi usability testing ini kita bisa bisa mengujikan jadi seberapa tahu user itu paham dengan alur kita. Nah, kalau dari pengertiannya sendiri, usability testing ini adalah salah satu cara untuk mengetahui apakah user dapat mudah menggunakan aplikasi. Seberapa efisien dan efektif sebuah aplikasi dapat membantu user mencapai tujuannya dan apakah user puas dengan aplikasi yang digunakan. Nah, untuk usability testing ini, jadi di poin usability testing, yang pertama itu ada tester, participant, moderator atau fasilitator, dan prototype. Nah, kalau kita lihat di flow of information dari usability testing ini, jadi di sini ada fasilitator. Di fasilitator ini itu adalah kita, lalu ada partisipan. Partisipan adalah klien kita ataupun user yang untuk diminta diujikan untuk aplikasi kita seperti itu. Nah, untuk fasilitator itu sudah menyediakan teks-teks ataupun tugas ataupun perintah apa yang harus dilakukan partisipan ini, dan tugas partisipan ini dia akan memberikan feedback. Oh, ternyata aplikasi itu udah seberapa jauh sih pahamnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di usability testing ini, nah sepertinya ada partisipan, lalu ada laptop partisipan, ada teks. Nah, teks ini yang disediakan oleh fasilitator. Jadi di fasilitator ini dia menyediakan teks, kemudian ada external monitor ini. Jadi ketika user itu melakukan usability testing dari aplikasinya UI ini, nah jadi fasilitator tugasnya untuk mencatat dan melihat perubahan ekspresi mungkin ketika user ini sulit memahami button lalu ekspresinya itu berubah karena kurang memahami. Jadi fasilitator ini mencatat, oh ternyata untuk tombol ini button ini kurang paham seperti itu. Dan di sini external monitor ini seorang fasilitator itu bisa melihat apa yang dilakukan partisipan ini seberapa jauh seperti itu. Itu gunanya apa? Dari usability testing sendiri. Nah, kalau kita lihat ini juga, jadi di sini ini ya mengetes bisa lihat juga di mobilnya seperti itu. Nah, lalu sebenarnya tujuannya buat apa sih? Buat apa kita melakukan usability testing ini? Nah, usability testing ini kita bisa mengumpulkan data-data misalkan di user pertama ini dia berumur 35 tahun dan kita bisa lihat nih, oh ternyata di teks pertama kan tadi kan memberikan teks ya, teks itu dari login, search atau sesuai dengan project kita. Oh ternyata di teks ini user pertama nih berhasil nih, terus di kedua nih mulai kesulitan ataupun di teks ketiga sulit memahami. Nah, jadi gunanya usability testing ini, jadi kita punya data-data kita, data-data dari user maksudnya. Kemudian, nah di sini adalah tahap hand off. Sebenarnya apa sih ini maksud dengan hand off itu? Nah, jadi hand off itu adalah desain yang akan diserahkan ke developer untuk nantinya diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, kalau saya sendiri itu kalau bisa main jauh-jauh, maksudnya jauh-jauh ini gimana?
Jadi kita main ke sisi back end, ke sisi front end itu sendiri, ke sisi AB testingnya, terus kita ke mobilnya. Karena kenapa? Karena ketika kita bisa setidaknya kita bisa tahu basicnya. Walaupun UI designer itu sebenarnya nggak harus memahami coding, akan tetapi akan lebih bagusnya kalau memahami basicnya. Untuk apa? Jadi ketika kita berkomunikasikan dengan developer itu akan lebih mudah. Nah, kalau misalkan kita buat UI itu bagus, akan tetapi itu sulit divisualisasikan ataupun ke tahap developer, itu tidak efisien juga. Jadi bagaimanapun kita akan kerja dalam satu tim. Jadi kita tahu bagaimana kerjanya front end, kita tahu bagaimana kerjanya back end. Seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan Zeppelin untuk berkomunikasikan dengan developer. Kenapa dengan Zeppelin? Jadi Zeppelin ini udah, kita bisa lihat ya di sini ada colors. Oh, ternyata colors yang digunakan tuh apa aja sih? Nah, jadi lebih mudah. Kalau sebelum ada Zeppelin tuh dengan Adobe Photoshop ya harus didesain lagi. Itu sulit. Jadi kita harus ngejelasin satu sendiri. Jadi teksnya itu yang kita gunakan ini loh. Terus color yang kita gunakan ini aja. Terus ukuran gambarnya seperti ini. Nah, itu akan sulit banget. Tapi ketika adanya tools ini lebih mempermudah komunikasi UI dengan developer. Seperti itu. Nah, jadi kalau bisa ketika kita ingin membuat project web ataupun mobile, kalau bisa kita cari end off untuk ke mobile sendiri. Nah, kalau misalkan kita ingin buat project ataupun UI yang itu untuk mobile, jadi kita bisa Zeppelin. Nah, di sini bisa kita lihat itu untuk tahap codingan yang dari mobile itu udah ada seperti itu. Nah, jadi untuk gradien sendiri, misalkan ternyata gradien itu dari warna apa dan warna apa yang dipakai. Nah, di sini lebih menggunakan ada view seperti itu. Itu ada tahapan handover. Dan online toolsnya itu ada Zeppelin, Effectpad, sebenarnya banyak ya, sebenarnya banyak lagi. Nah, untuk online toolsnya sebenarnya udah cukup dengan Figma. Figma itu sebelum ada Figma itu jadi tools UI sendiri, tools UX sendiri. Tapi Figma ini bisa untuk UI juga dan bisa untuk UX juga dan bahkan untuk bisa hand off juga. Jadi kita bisa kerja satu tim dan lebih mudah. Adapun XD, kalau XD yang saya tahu itu ada berbayar untuk tahap hand off-nya ini. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk step pertama ya. Jadi pay, edge, evaluate, and repeat. Oke, di sini ada ini ya. Ada yang tanya? Atau dikumpulkan saja ya Kak untuk pertanyaan di akhir. Iya, boleh. Oke. Pertanyaan di sesi bertanya aja nanti. Oh ya, baik Kak. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita sesuai dengan judul webinar kita UI UX Web ya. Nah, jadi di sini kita akan mengenal apa itu landing page ataupun home page. Nah, kalau kita kan biasanya sering dengar ya, apa itu landing page ataupun home page itu. Nah, untuk ini kita akan membuat landing page. Jadi sebelum kita buat, kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih sebenarnya landing page itu. Ya, untuk memahami landing page, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di gambar ini ya. Nah, jadi ya tidak terlalu banyak elemen, tidak terlalu banyak teks, terus tampilannya menarik. Nah, kalau enggak, ini juga bisa disebut dengan above default. Apa itu above default? Nanti kita akan bahas. Intinya above default itu tampilan pertama user bakal melihat tanpa harus scroll down. Nah, seperti itu. Itu yang maksud dengan above default. Nah, dari landing page sendiri itu bisa juga bertujuan user dan berisi informasi lebih detail dan spesifik tentang produk, service, penawaran, dan lain-lain. Kalau kita artikan dari kata landing dan page, jadi landing itu artinya ini ya, mendarat ataupun landing, yang mana setelah user ini klik Instagram Ads ataupun Facebook Ads ataupun iklan-iklan, yang mana user ini mendaratkan ke page dari iklan-iklan itu sendiri ataupun dari hasil pencarian. Jadi dari landing dan page mendarat. Nah, seperti itu. Nah, tujuan di desainnya landing page ini itu hanya satu. Apakah itu? Itu adalah call to action atau CTI. Ya.
Sebenarnya untuk apa sih call to action itu? Jadi call to action itu untuk meningkatkan conversion rate dari campaign sebuah produk ataupun jasa. Nah, kalau kasarnya itu seperti user datang, user beli, lalu user pergi. Nah, itu kasarnya seperti itu call to action. Nah, di call to action ini instruksi ya, yang memberikan instruksi kepada user yang didesain untuk memancing mereka melakukan respon dengan segera atau call to action. Nah, di call to action ini banyak sekali, itu kata-katanya berulang ya, buttonnya berulang. Itu ada sign up, ada shop, ada try, ada learn more, dan ada start. Nah, kalau kita lihat, misalkan kita lihat dari idea Budi. Besar. Nah, kalau kita lihat di idea Budi ini, kira-kira CTA landing page dari idea Budi ini apa? Ada yang tahu? Nah, jadi CTA dari landing page idea Budi ini itu adalah start you free trial. Oke, kan besar ya. Nah, udah kelihatan ya? Oke. Nah, jadi di landing page dari idea Budi ini kira-kira CTA dari landing page idea Budi ini apa? Nah, kita bisa lihat ya. Di sini ada start you free trial. Ini gede-gede banget ya. Jadi biasanya untuk CTA itu dibuat dengan gede-gede lebih besar seperti itu. Nah, di sini ada start you free trial. Kemudian di sini juga ada try it free. Kemudian kalau kita lihat di bawah lagi ya, ini ada landing page dari Idea Budi ini. Ada learn more. Nah, ini ada learn more. Kemudian nah di sini diulang lagi. Apa itu? Start you free trial. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat lagi, misalkan draft bid. Nah, di draft bid ini, kalau kita lihat dari CTA landing page dari draft bid ini apa? Yaitu adalah start building for free. Di sini ada CTA-nya. Kemudian di sini ada CTI sign up. Nah, ini ada CTI-nya. Kalau kita lihat di bawah, jadi di landing page ini tidak terlalu banyak informasi. Ini menarik ya, ada animation-nya juga. Nah, di sini ada lagi, yaitu adalah get started for free. Jadi CTA button dari draft bid ini itu adalah get started for free. Jadi CTA button itu adalah biasanya diulang-ulang dan bentuknya itu gede-gede biasanya. Nah, itu seperti itu. Oke, nah kalau kita lanjutin lagi, itu ada, kita udah lihat tadi Adi Budi dan draft bid. Kemudian kita harus tahu juga perbedaan landing page dan home page itu sendiri. Sorry. Nah, di landing page ini, nah di home page itu sejumlah informasi yang dimaksudkan pemilik situs untuk memberikan sumber sebanyak-banyaknya ke para pengunjung ataupun ke para user kita dari produk ataupun jasa. Kemudian di landing page itu secara visual dan penulisan lebih fokus untuk sebuah penawaran produk ataupun jasa. Dan tujuan landing page itu hanya satu, yaitu konversi. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari landing page dan home page itu kita bisa lihat sini ya. Dari sisi sasaran, kalau dari sasaran sendiri landing page itu dia melakukan action itu biasanya dari Instagram Ads ataupun iklan-iklan, itu lebih spesifik biasanya. Nah, kalau di home page itu user untuk menemukan informasi atau menemukan konten-konten sendiri. Lalu di sisi pengunjung, landing page itu biasanya lebih spesifik.
spesifik gimana? Biasanya pengunjung di landing page itu udah tahu dulu sebenarnya, oh ternyata aku tuh ngeklik landing page ini untuk beli produk apa. Nah, seperti itu. Kemudian ada homepage. Nah, homepage ini kalau dari si pengunjung itu banyak ya, jadi umum. Jadi hanya untuk mencari informasi atau sekedar berkunjung. Jadi sebelumnya ya belum tahu apa-apa tentang homepage itu. Jadi hanya untuk banyak dan luas. Nah, kalau dari konten, jadi landing page itu tidak terlalu banyak ini ya. Jadi sesuai dengan yang disampaikan produk atau penjasanya. Dan kalau di homepage itu dia menyajikan semua informasi itu untuk konten. Kemudian dari navigasi di landing page itu minimal ya, jadi tidak terlalu banyak kata-kata dan lebih sederhana. Tapi kalau di homepage itu berbagai macam pilihan, jadi banyak menyediakan pilihan untuk user yang berkunjung di homepage sendiri. Lalu apa aksi yang diharapkan? Yaitu adalah user mengklik CTA landing page atau call to action. Dan untuk homepage untuk menjelajahi website ya, jadi untuk informasi seperti itu aja. Ya, kalau kita lihat di contohnya Zoho misalkan. Yang mana apa gambarnya? Jadi kalau kita lihat ini Zoho, nah di sini ini ya, jadi adalah homepage yang dimiliki oleh Zoho. Aku bisa lihat ya. Jadi Zoho ini banyak menyampaikan informasi, banyak memberikan pilihan. Nah, ini adalah homepage dari Zoho seperti ini. Kalau kita lihat, kita klik nih daftar sekarang. Nah, di sini adalah landing page yang dimiliki oleh Zoho. Nah, apa landing page-nya? CTA-nya, yaitu untuk mendaftarkan diri kita ya, untuk menguji coba itu mulai. Kalau kita lihat lagi, ini tidak terlalu banyak pilihan. Kalau kita lihat ya, sini coba gratis daftar. Ini adalah CTA button. Jadi ini adalah landing page yang dimiliki oleh Zoho. Dan yang kalau ini yang kalau kita klik dan kalau ini adalah homepage yang dimiliki oleh Zoho. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, itu contoh dari homepage jadi Zoho. Kemudian, nah, fungsi dan tujuan landing page. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dan fungsi landing page itu? Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk mengkonversi ke visitor atau leads. Nah, jadi dari awalnya berkunjung hingga akhirnya beli, akhirnya berlangganan. Seperti itu. Kalau kita lihat artinya dari visitor dan leads ini, itu adalah jumlah keseluruhan pengunjung ataupun user yang berkunjung di landing page kita yang sudah terindikasi dengan produk ataupun layanan, baik itu karena cara kita memasarkannya ataupun karena kualitas dari produk kita. Nah, jadi di landing page ini udah teredukasi user untuk membeli produk kita hingga akhirnya jadi layanan, menjadi berlangganan. Seperti itu adalah visitor dan leads. Nah, kalau kita lihat di konsep nah, kalau di visitor ini kalau kita lihat ya, ini putih yang sini itu jumlah visitor pasti banyak, yang berkunjung di website kita itu pasti banyak di visitor itu sendiri. Nah, kemudian ketika visitor udah berkunjung, kemudian leads. Nah, leads itu untuk mendapatkan ini ya, dari kita biasanya itu yang biasanya gratis-gratis, ditawarkan e-book gratis, ditawarkan layanan gratis. Nah, tapi biasanya di leads ini sebelum kita berlangganan mendapatkan yang gratis itu, biasanya kita diminta untuk menjadi untuk mendaftarkan email kita. Nah, sehingga ketika kita udah memberikan ini, bakal ditawarkan sales, bakal ditawarkan produk-produk kita hingga akhirnya berlangganan. Jadi seperti itu. Nah, ini kan biasanya jumlah untuk visitor itu pasti banyak ya, visitor banyak. Nah, kita lihat di sini udah mulai berkurang dan sales itu biasanya seperti itu. Ini adalah konsep sederhananya. Nah, seperti ini ada fungsi landing page lainnya, yaitu mendapatkan lead. Nah, mendapatkan ini biasanya yang dia itu gratis dari e-book gratis, tutorial gratis, ataupun konsultasi gratis,
Pokoknya ya gratis-gratis gitu pokoknya. Nah, seperti itu. Kemudian itu untuk mendorong pembelian seperti ini. Jadi di mendorong pembelian ini untuk mempromosikan ya produksi ataupun produk-produk yang kita rilis ataupun yang kita jual. Kemudian untuk membina relasi. Biasanya membina relasi ini untuk janjian bertemu ataupun mendorong pendaftaran untuk ikut komunitas online seperti itu. Ini adalah fungsi landing page-nya. Nah, kalau kita lihat di sini ada Uxpin. Kalau kita lihat dari Uxpin. Nah, kalau kita melihat dari Uxpin ini ya, ini ada CTA-nya untuk try for free, ada lagi. Nah, kalau kita misalkan di Uxpin, nah di Uxpin ini dia menyediakan free UX ebooks. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk mendapatkan leads. Kalau kita lihat di bawah nih, misalkan ini banyak ya ebook tentang UX yang berbahasa Inggris. Kalau misalkan kita desain ops, nah di sini ketika ingin mendapatkan, biasanya kita ini dulu mendaftarkan diri kita dengan email. Dengan email ini dikirimkan tips ataupun sehingga itu untuk menggiring kita menjadi sales ataupun berlangganan. Nah seperti itu. Oke, ini adalah yang dimiliki Uxpin. Oke. Nah, itu adalah Uxpin. Musaf, kita tunjukin juga ya Musaf ini. Musaf. Nah, kalau kita lihat, nah, ini menarik banget ya. Sebenarnya kalau kita scroll, ini bukannya animation, tapi kalau kita scroll, ini menarik banget ya. Nah, kalau kita scroll, nah di sini tujuannya untuk membina relasi, yang mana untuk mendaftarkan diri kita di komunitas. Ini menarik banget. Ini adalah Mas Ed dan Uxpin. Oke, kita lanjut. Kemudian, ternyata step 2 ini udah ini. Nah, jadi di step pertama itu adalah UI UX step. Kemudian ini pengenalan tentang landing page dan home page. Nah, di sini kita lanjut ya. Nah, untuk di step 3 ini, oke, kita lanjut ke tahapan. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada tahapan awal membuat desain UI. Nah, jadi setelah kita udah mendapatkan ide, kita akan apa aja yang perlu disiapkan kita ketika ingin membuat desain UI. Nah, di sini kita meneliti ide utama dan menentukan CTA. Di meneliti ide utama ini kita bisa dari ideation yang kita bahas di step pertama itu. Jadi setelah kita tahu dan kita bisa mengkategorikan kira-kira idenya itu apa aja, apa ada story ataupun the significant improvement atau which we be told itu. Setelah kita bisa meneliti ide utama dan kita juga menentukan CTA. Nah, gimana? Jadi yang pertama kita teliti mendetail ide kita dan konsep utama dan kita meneliti secara dalam. Jadi penting banget kita sebagai seorang UI ketika kita ingin membuat produk ataupun project dari klien itu kita harus tahu dulu idenya, kita harus paham secara betul. Kemudian di sini kita perlu mengumpulkan semua bahan yang kita perlukan dari video, dari gambar, audio, logo, icon, ilustrasi dan lain-lain. Jadi di sini kita mengumpulkan bahan ya sesuai dengan apa yang kita buat dari icon, audio. Nah, kemudian setelah kita menentukan ide lalu mengumpulkan bahan, kemudian kita menentukan call to action atau CTI. Nah, apa itu CTI? Ini dia untuk menggiring user
sesuai dengan apa yang kita pindahkan seperti itu. Nah, setelah meneliti ide, konsep utama, teliti secara dalam dan mengumpulkan semua bahan, kemudian kita menentukan kita membutuhkan CTA atau Call to Action. Nah, jadi dengan Call to Action ini kita bisa mengetahui nih Call to Action yang dibutuhkan. Jadi kita bisa menyesuaikan apa yang kita butuhkan untuk visitor ataupun user yang berkunjung kita, sign up atau shop, try, learn more ataupun start. Seperti itu. Nah, kemudian ini mencari inspirasi desain. Ya. Di sini untuk mencari ide atau mencari inspirasi itu kita bisa melakukan dengan yang namanya CTA. Maksudnya ATM atau amati, tiru, modifikasi. Nah, dalam artian ketika kita melakukan ATM itu tidak bulat-bulat ya, misalnya dalam tidak bulat-bulat kita mengkopas semua ide yang dimiliki orang, tapi kita bisa mengamati, kita bisa tiru, lalu kita bisa modifikasi. Nah, di sini banyak tempat-tempat untuk mencari inspirasi. Itu ada Dribbble, ada Behance, ada Learningfolio. Nah, kalau Dribbble ini UI yang biasanya untuk portofolio, maksudnya udah jadi dan sama dengan Behance. Nah, kalau Learningfolio ini kita bisa lihat live, maksudnya live dari karya orang. Kalau kita akan coba untuk Learningfolio. Nah, ketika kita lihat Learningfolio, nah di sini kalau kita lihat ya di Learningfolio, nah, jadi Learningfolio ini bisa kita live atau bahkan udah ada codingannya. Tapi kalau misalkan kita klik ini, nah di sini kita bisa langsung live melihat website yang dibuat. Nah di sini ada live dari Creative Progress ini. Kalau kita lihat, nah, kita bisa lihat live-nya ya. Nah, kita bisa lihat. Ini yang dimiliki oleh Learningfolio. Nah, kemudian ada Behance. Nah, di Behance ini lebih ini ya. Jadi nggak hanya sang UI, jadi ada logo-logo juga ataupun inspirasi gambar. Nah, kalau tips kita mencari inspirasi desain, kalau bisa kita mencarinya lebih spesifik. Jadi tidak hanya contoh web, nah tidak. Jadi kalau bisa kita misalkan ingin cari landing page. Jadi ketika kita mencari landing page, nah di sini jadi lebih spesifik. Oh ternyata kita butuhkan landing page. Nah, ini seperti ini, misalkan. Jadi gimana sih landing page itu? Nah, semakin kita terbiasa untuk mengamati karya-karya orang lain, maka kita akan terbiasa juga untuk membuat dengan versi kita landing page. Misalkan kalau kita CTA button misalkan. Di sini ini ada CTA button misalkan. Nah, kalau kita di Dribbble misalkan. Nah, ini juga ada Dribbble. Jadi saya juga upload karya-karya saya, shoot saya itu di Dribbble. Nah, kalau ini misalkan kita ingin cari itu adalah CTA button misalkan. Nah, di sini bisa ini ya, ini menarik-menarik banget karya-karyanya. Jadi sehingga ketika kita terbiasa untuk melihat karya orang lain, jadi kita akan mudah ada gambaran untuk membuat aplikasi kita sendiri seperti itu. Ini biasanya udah ada animation-nya. Ini ada micro interaction, jadi ada sisi-sisi animasinya. Di sini ada yang untuk page, beda dengan ada ini juga, beda dengan Learningfolio seperti itu. Nah, jadi itu dari perbedaan.
Nah, itu untuk dribble, behance, dan landing value. Jadi kita bisa ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, jadi kita akan mengimplementasikannya di Figma. Karena di Figma itu udah bisa untuk UI dan juga untuk bisa UX juga udah bisa. Bahkan untuk micro interaction-nya juga udah bisa. Nah, di sini kita akan mengetahui konsep grid. Apa sebenarnya konsep grid itu? Jadi pengertian grid itu sendiri itu untuk memudahkan desainer untuk membuat desainnya. Kemudian untuk memudah tahap development juga, karena udah terstruktur, layoutnya menjadi lebih rapi dan lebih mudah di development oleh developer. Nah, ini kita bisa lihat, ini adalah contoh grid. Jadi grid yang terkenal yang biasa digunakan itu ada contoh Bootstrap 12 kolom. Masih 12 ya. 1, 2, sampai 12. Nah, di sini ada kolom dan row. Jadi di kolom ini ya yang garis merah ini. Lalu yang row itu ada garis biru. Jadi ini ada garis birunya. Nah, untuk Figma sekarang ataupun tools UI itu sekarang hanya ada kolomnya saja. Ya. Jadi kenapa sih kita menggunakan kolom ini? Jadi ketika kita udah ada elemen dalam UI kita ditaruh dalam kolom, jadi ketika ukuran laptop kita besar ataupun itu lebih besar daripada yang kita ukur. Jadi yang besar itu bukan dalam kolomnya, tapi hanya putih-putihnya aja yang besar di luarnya ini. Ya seperti itu adalah kolom dan row. Kemudian itu ada screen size. Nah, screen size ini itu untuk artboard kita, ntar kita akan mencoba untuk Figma. Nah, jadi screen size ini ukuran dari artboard kita atau dari project kita. Nah, kalau ini kayak di Photoshop ataupun Illustrator ada artboardnya, kalau ini artboardnya screen size. Nah, kemudian di sini ada offset dan margin. Nah, di offset margin ini yang seperti ini. Jadi jarak kolom ini itu ada 1/4 pixel. Ya, seperti ini. Ini dinamakan dengan offset ataupun margin. Nah, kemudian ini ada gutter. Jadi gutter ini sela-sela ataupun di antara kolom-kolom ini. Jadi ketika kita mengatur gutter, ntar kita akan coba di Figma, pengenalan di Figma. Jadi di gutter ini ada jarak ya, jarak di antar kolom ini. Kemudian, nah ini dia. Ini adalah koin berharganya itu adalah above default. Nah, jadi above default ini kalau yang sudah kita bahas itu adalah ketika user ataupun kita berkunjung suatu landing page itu tidak ada scroll down yang tidak perlu scroll. Awalnya above default ini itu dari korannya. Korannya kan dilipat-lipat hingga ketika kita melihat awal koran itu ada berita utamanya. Nah, seperti itu adalah above default. Tapi kalau di above default di landing page itu kita ataupun user itu tanpa harus scroll down. Jadi udah benar-benar kan. Buat apa? Jadi above default ini itu untuk langsung membuat memikat perhatian visitor ataupun user di beberapa detik pertama. Jadi chemistry pertama itu di tampilan awal, ketika awalnya udah menarik, itu user akan lebih tertarik lagi, lebih mendalami lagi apa di dalam mapnya itu. Itu adalah above default. Jadi fungsinya, gunanya untuk memikat perhatian visitor di beberapa detik pertama. Nah, seperti itu. Kemudian di sini prinsip above default. Yang pertama itu adalah desain yang bersahaja, kemudian ada konten yang memikat, judul dan deskripsi yang memukau, CTA button yang sesuai. Nah, nanti kita akan buat goals kita itu adalah above default di Figma, kemudian kita akan membuat wireframe di Whimsical. Oke. Nah, itu untuk step 1 dan step 2 dan step 3. Nah, kita langsung nanti aja, ntar kita akan praktikan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bagaimana Kak? Apa selesai praktik? Baik, mungkin sebelumnya teman-teman ada yang ingin bertanya dulu dari materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Mungkin yang ingin bertanya bisa raise hand atau ketik di kolom chat gitu.
Mana yang ingin bertanya? Apa dikumpulkan saja setelah praktik atau bagaimana? Oke, ya kalau memang saat ini belum ada, mungkin setelah praktik nanti kita ini sesi bertanyanya lagi. Oke. Nah, di sini saya share dulu. Iya. Nah, di sini kita akan menggunakan Figma. Oh, bukan di Figma-nya. Nah, ini Oke adalah Kak, bentar Kak. Oh ya, Mungkin ini ada beberapa pertanyaan sih di kolom chat. Mungkin bisa kita jawab dulu ya. oh bisa Kak, bisa Kak. Untuk yang pertama itu ada pertanyaan, Assalamualaikum Kak, izin bertanya, menggambar di komputer memerlukan imajinasi gitu. Pertanyaan yang pertama. Oke. Ini gimana Kak? Langsung dijawab Ya, atau? langsung dijawab aja. Oke. Nah, untuk menggambar di komputer juga, kalau saya sendiri itu juga memerlukan imajinasi. Tapi kalau saya sendiri untuk berimajinasi itu akan lebih mudah, lebih mengeluarkan semua ide-ide di kepala saya sendiri biasanya. Dalam otak saya itu ketika saya menggambar. Jadi ketika saya ingin menggambar itu otomatis ya pokoknya dikeluarkan aja semua ide-ide saya. Jadi saya lebih mudah berimajinasi itu udah di gambaran. Nah, biasanya kalau kita di komputer ataupun di online tools itu biasanya terbatas oleh tools-tools di online tools itu sendiri. Nah, seperti itu Kak. Oke, mungkin untuk yang bertanya gimana? Bisa ditangkap ya jawabannya? Bagaimana Sudah Kak? paham? Baik Kak, terima kasih. Ada lagi pertanyaan Kak ini sebenarnya. Oh iya, silakan Kak. Ya, silakan. Kalau untuk itu Kak, kalau untuk menggambar di komputer kan yang barusan pertama memerlukan imajinasi. Nah, terus ini pertanyaan kedua Kak. Oh ya, silakan Kak. Kalau untuk itu Kak, untuk mendesain gambar yang baik dan benar, itu menggunakan aplikasi apa ya Kak? Oh ya, untuk high fidelity-nya ataupun dari low fidelity-nya yang kita udah bahas ya, low fidelity dan high fidelity itu menggunakan Figma. Karena di Figma itu sebelumnya kan tools-tools untuk UI dan UX tuh UI sendiri dan UX sendiri, tapi dengan adanya Figma ini jadi lebih UI UX juga udah bisa. Nah, nanti kita akan praktekkan di Figma ini seperti apa. Seperti itu Kak. Baik Kak, terima kasih Kak. Oh ya, sama-sama Kak. Ada lagi? Nah, itu ada lagi tuh dari ABD Malik. Pertanyaannya, apa yang membuat kita layak menjadi UI UX di sebuah perusahaan atau menjadi freelance UI UX? Ya, kalau saya sendiri biasanya saya berpegang dengan namanya design principle. Ya, jadi design principle ini kita udah benar-benar mengerti dasar-dasarnya ataupun fundamentalnya. Walaupun ada kata orang ya, walaupun kita membuat micro interaction sekeren apapun itu, tapi kalau kita tidak memahami fundamentalnya itu sama aja. Nah, jadi di design principle ini itu adalah pegangan kita. Ketika kita semakin mendalami UI itu tidak kehilangan arah. Biasanya kalau kita ingin mempelajari UI, tapi ketika kita tidak punya prinsipnya, maka kita akan pindah ke belajar yang lain seperti itu. Kalau saya jadi ada design principle. Seperti itu, Kak. Gimana jawaban dari pemateri? Apakah sudah paham? Oke. Ya. Terus yang selanjutnya, ini hampir sama sih kayaknya pertanyaannya. Jadi dari Hayu Mardatila, izin bertanya Kak, UI atau UI UX yang bagaimana disebut sebagai UI UX yang berhasil? UI UX yang kalau menurut saya
itu yang pertama kita udah sesuai dengan UI klien kita ya. Biasanya kita udah bisa sesuai dengan tim yang kita harapkan kalau saya sendiri ya. Jadi saya sendiri biasanya kerja dalam satu tim dan saya biasanya diposisikan dalam posisi UI dan biasanya itu saya bisa memahami dan memahami user sesuai dengan data-data, sesuai dengan tim itu sendiri. Itu bagi saya, Kak. Nah, seperti itu. Bagaimana, Kak? Udah jawab? Oke, gimana yang bertanya? Oh ya, udah. Terima kasih katanya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Apoli Zantos. Oh ya, baik. Apa kita membuat UI UX dengan offline ke online? Oh, mungkin ini pertanyaannya UI UX itu dengan aplikasi yang online atau yang tidak online mungkin ya? Oh, lebih ke toolsnya gitu kayak Iya. ya. Mungkin ya. gitu ya pertanyaan. Untuk tools yang biasa saya gunakan itu adalah Figma. Kenapa saya menggunakan Figma? Karena Figma itu basicnya online dan itu mempermudah untuk kerja tim, untuk dalam satu tim. Jadi kalau misalkan kita offline itu biasanya susah ya. Jadi kita harus cabut flash disk, kita harus masuk flash disk, cabut flash disk, kasih ke tim kita yang lain. Itu jadi lebih merepotkan. Tapi kalau kita menggunakan Figma ataupun online, jadi dalam satu project itu kita bisa menyelesaikan secara bersamaan gitu, real time. Gitu, Kak. Oke. Mana untuk pertanyaan dari Apoli Zantos, apakah sudah terjawab? Nah, bagaimana, Kak? Ya, terima kasih Pak. Oh ya, Ya, sama-sama. Bagaimana? Ada yang ingin tanya lagi? Kita jawab satu lagi mungkin ya pertanyaan. Oh ya, siap. Ini dari Anggi Perwitasari. Izin bertanya, teknik atau metode apakah yang sebaiknya atau yang paling sederhana kita dapat gunakan dalam melakukan UI UX design? Mungkin selain user-centered design. Oke. Nah, metode yang bisa kita gunakan itu ada yang dinamakan dengan Gestalt Principle. Nah, jadi Gestalt Principle itu adalah salah satu teori psikologi yang mana itu bisa diterapkan dalam UI kita. Nah, untuk sesi kali ini saya udah buatkan ebook. Jadi ebook itu adalah buatan saya. Nanti saya share setelah webinar ini untuk pedoman ataupun metode yang bisa digunakan untuk UI. Nanti kita akan bahas juga seperti itu. Apa yang dibahas juga Kak ebooknya? Boleh sih kalau ini mau ditampilkan sebentar. Oh ya, ini saya akan menampilkan. Bagaimana Kak, kelihatan? Oh ya, kelihatan. Nah, di sini ini ada Gestalt Principle atau prinsip Gestalt yang saya buat di UI UX. Jadi kalau kata Steve Jobs itu, design is not just what it looks like and feels like, design is how it works. Nah, jadi ini juga adalah salah satu rahasia terbesar kesuksesan Apple. Biasanya kalau kita di tongkrongan gitu ya, yang santuy-santuy sambil ngopi-ngopi kayak gitu, biasanya kalau kita nongkrong yang mana laptopnya itu adalah Mac ataupun Apple, ataupun produk-produk Apple, kita biasanya lebih percaya diri, ya kan? Ya nggak sih? Nah, jadi ini, Steve Jobs itu tidak melihat dari sisi fungsionalnya, tapi yang ditampilkan itu adalah di sisi UI-nya, sisi untuk, nah, jadi ini adalah salah satu kenapa rahasia terbesar kesuksesan Apple. Jadi bagaimana user itu merasakan dari Apple. Jadi adalah design is not just what it's like, bagaimana bekerja. Nah, jadi di sini saya juga tidak hanya langsung teori, langsung praktek, tapi juga jelaskan apa itu Gestalt. Nah, jadi Gestalt itu dikembangkan oleh 3 ilmuwan asal Jerman, yaitu adalah Kurt Kofka, Max Wettmer, dan Wolfgang. Nah, di sini mereka mau pelajari pada waktu itu, zaman dulu, itu ada melihat persepsi penglihatan manusia. Yang mana waktu itu dunia itu penuh dengan distraksi. Nah, menurut Gestalt ini, otak manusia cenderung menghubungkan atau menggabungkan apa yang dilihatnya menjadi satu kesatuan yang utuh.
Dan mereka berteori bahwa kita dapat membuat manusia menghilangkan distraksi dan fokus pada satu objek dan menggunakan beberapa prinsip, antaranya mengelompokkan elemen, menganalisis pola, lalu menyederhanakan tampilan yang kompleks. Nah, seperti itu. Nah, kenapa Gestalt? Ini juga adalah fundamentalnya. Nah, jadi ketika kita menerapkan Gestalt ini, jadi user experience ataupun UX itu tidak hanya untuk menarik dan mudah dipakai saja itu tidak cukup. Jadi kita juga harus memahami juga nih prinsip Gestalt untuk membuat tampilan menjadi lebih bagus lagi. Dengan prinsip Gestalt ini kita ya memudahkan user atau mengarahkan perhatian yang lebih tepat dan informasi yang penting. Dan ini adalah Gestalt. Di sini ada proximity. Ya. Sini ntar saya share di ini. Ini ada proximity. Jadi manusia itu secara visual dapat mempersepsikan bahwa objek yang berdekatan samanya dianggap memiliki keterkaitan atau dalam satu kelompok. Nah, seperti ini ya. Walaupun di sini satu kelompok, tapi kita akan cenderung melihat ini adalah dua kelompok yang berbeda. Karena kenapa? Karena di sini ada jarak. Nah, jadi ketika kita melihat satu kelompok ini tapi ada jarak, dikasih jarak, maka mata manusia itu akan cenderung melihat ini ada satu kelompok, dua kelompok yang berbeda. Ini ada satu, ada dua. Ada proximity. Nah, kalau lihat ini ya. Nah, kalau ini kan satu grup, ya kalau kita lihatnya. Tapi kalau kita menerapkan prinsip proximity di dalam UI design kita, itu jadi terlihat dua grup yang berbeda. Seperti itu. Ini ada slide dulu. Ini adalah penerapannya, biasanya di sini ada foto. Di sini kan bisa lihat ya, ini satu grup yang berbeda nih, satu, dua, seperti itu. Nah, ini adalah contoh proximity, kita bisa lihat. Nah, misalkan di UI design proximity ini, nah, jadi ketika kita membuat ini ya untuk login, di sini perspektif satu section ini satu grup yang sama, user akan melihat ternyata ini adalah satu grup yang sama. Nah, tapi ketika kita melihat, kita memberikan jarak di UI design proximity ini, maka user akan bisa melihat bahwasanya ternyata ini ada dua grup yang berbeda. Ini adalah penerapan dari UI design proximity ini. Kemudian ini ada similarity. Nah, jadi di similarity elemen-elemen secara visual yang dapat dikelompokkan bersama jika memiliki kesamaan bentuk visual ya, melalui ukuran, bentuk maupun warna. Nah, jadi walaupun di sini ada satu kelompok yang sama, tapi ketika kita membedakan hanya dengan warnanya saja yang berbeda, kita bisa melihat bahwasanya ini ternyata ada dua kelompok yang berbeda. Nah, ini dari sisi similarity-nya. Seperti ini juga. Di sini walaupun ada satu kelompok yang sama, tapi ketika ada bentuk yang berbeda, di sini juga terlihat seperti dua grup yang berbeda. Nah, seperti itu bagaimana penglihatan manusia. Nah, seperti ini. Ini jadi terlihat seperti dua. Nah, kalau kita langsung lihat penerapannya, jadi bisa lihat nih, ternyata ini adalah fotonya, misalkan dia adalah header-nya, dia adalah subheader-nya. Jadi kita bisa lihat ini penerapan di example-nya. Kita lihat seperti ini, saya gedekan lagi. Nah, di sini secara perspektif, jadi user itu akan sulit memahami fungsi button dan tagline informasi karena sama semua ya. Edit-nya juga sama. Nah, tapi ketika kita mengubah seperti ini, nah, jadi user itu lebih mudah memahami fungsi button dan informasi karena perbedaan bentuk dan warna. Nah, kalau kita lihat, ternyata profil ini berbeda kan, jadi akan lebih bisa terlihat bedanya. Ternyata ini edit dan di sini delete. Nah, seperti itu. Ini adalah penerapan dari UI design similarity. Kemudian kita ini ada continuity. Nah, jadi continuity ini mata manusia itu cenderung melihat satu yang bentuknya konsisten seperti ini. Jadi walaupun di sini ada warna hitam, tapi biasanya mata manusia itu akan melihatnya itu ke yang sistemnya ini konsisten gini. Nah, jadi satu arah gitu. Biasanya kan melihat lurus seperti ini. Itu adalah continuity. Cenderung dianggap satu pola dibandingkan yang tidak. Nah, kalau kita lihat ini seperti ini. Jadi kontinuitas atau keberlanjutan. Jadi otak manusia atau mata manusia itu akan melihat lihat itu dari kelanjutannya, tidak ini ya, lihat dari biru juga tidak. Biasanya kita akan melihat dari satu kelanjutan seperti ini. Kalau continuity,
Nah, kalau kita lihat di UI example-nya, nah, jadi mata manusia itu pasti akan melihat itu lurus dulu. Gak mungkin kan kita lihat itu dari kiri ke kanan, atau enggak dari, itu nggak mungkin, ataupun jarang sekali. Biasanya kalau kita itu akan melihat ini ya, dari atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Jadi sistemnya keberlanjutan. Ini adalah penerapan dari continuity ini. Harus ada continuity, kita lihat. Misalkan kita ingin menerapkan carousel. Jadi carousel ini user itu akan sulit memahami, oh apakah cuma segini produknya ataupun tidak. Tapi ketika kita menerapkannya UI design continuity ini, jadi eh, ketika kita memberi akhir ini ada jarak, maksudnya tidak sampai full ya, kelihatan? Nah seperti ini. Jadi user ini tahu, oh ternyata masih ada nih konten yang dapat di slide secara horizontal. Jadi seperti itu, ini adalah penerapan UI design continuity. Kemudian ini ada common region, dia sama kayak similarity, tapi dia dipisahkan dengan jarak ini, maksudnya dengan border. Nah, kalau kita lihat dari common region ini, itu mirip dengan proximity, yaitu bahwa ketika suatu objek satu dengan yang lain berdekatan, maka memiliki grup yang sama. Tetapi jika ada border, di antara grupnya ada border, maka dapat dilihat sebagai grup yang berbeda, seperti ini ya. Jadi walaupun di sini memiliki jarak yang sama dan warna yang sama, tapi ketika diberikan border, ini akan terlihat seperti dua yang berbeda. Ada satu, dua, ini juga ada. Itu adalah common region. Nah, ini adalah common region. Jadi kalau kita melihat di example-nya seperti ini. Jadi di sini ada yang halus sedekah. Masuk bodoh. Nah, ini adalah penerapan dari UI common region ini. Kemudian di sini ada penerapannya seperti ini ya. Misalkan di sini masih user itu akan melihat bahwasanya itu ternyata ada dua elemen yang berbeda. Ada dirinya sendiri, ini ada pilih dirinya sendiri. Nah, ini user akan ngomongnya dapat melihat dua yang berbeda. Tapi ketika kita menerapkan common region dalam desain kita, kelihatan ya Kak? Di sini jadi bahwasanya user akan melihat oh ternyata ini adalah satu grup yang sama secara cepat. Jadi seperti itu, ini adalah penerapannya. Nah, di sini ada focal point. Apa itu focal point? Jadi mata manusia ataupun user itu akan melihat sesuatu yang menonjol ataupun sesuatu yang berbeda, seperti itu. Jadi selalu menjadi pusat perhatian utama user yang melihatnya. Nah, seperti di sini ya. Pasti mata kita atau mata manusia itu pasti akan menuju pertama itu adalah ke titik biru ini. Tidak langsung lihat ke merahnya dulu. Tapi di sini akan langsung menuju di titik biru pertama ini. Sama halnya juga yang ini, dia langsung menuju titik pertama di sini merah ini. Nah, seperti itu. Ini adalah focal point. Nah, kalau kita menerapkan UI example-nya, di sini misalkan ini adalah tawaran produk, biasanya tawaran yang lagi diskon ataupun produk-produk utama, itu akan dibedakan secara warna misalkan. Nah, sini kita bisa, oh ternyata ini ada sesuatu yang menonjol, pasti ada sesuatu yang spesial nih. Entah itu diskon ataupun potongan harga. Seperti itu, ini UI design focal point. Kemudian, kalau kita lihat ya, misalkan sini. Nah, di sini kan pasti user kemungkinan sulit ya mendapatkan informasi yang produk unggulan ya. Sebenarnya apa sih produk unggulan dari ini? Nah, seperti itu. Oh, tadi sama aja, nggak ada bedanya. Tapi ketika kita menerapkan focal point, di sini user tahu, oh ternyata di sini ada produk unggulan, apa itu profesional. Misalnya produk unggulannya, nah, jadi dia fokus di satu ini user. Inilah penerapan focal point. Dan ini yang hal-hal terkait itu saya tentang UI prinsipal. Nah, saya akan share. Seperti itu Kak. Ada yang tanyakan dari e-book ini? Oke. Praktek. Ini kan sisa ada 5 pertanyaan lagi di kolom chat. Mungkin kalau dari kakaknya sendiri mau dijawab sekarang atau setelah ini sesi praktek aja Kak? Praktek aja dulu aja kayak biar Oke. enak. Oke. Berarti ini pertanyaan yang 5 lagi ini kita jawab setelah praktek ya. Kalau masih ada waktu, kalau enggak kita bantu jawab lewat grup WA mungkin kali ya Kak. Iya, lewat grup WA aja ya Kak, untuk kita bisa mengimplementasikannya. Baik. Oke Kak, ini kita Figma. Jadi untuk peserta Zoom udah ada yang punya akun Figma sebelumnya?
Jadi Udah Kak. Udah. oh udah ya Kak. Jadi Udah. di sini kelihatan ya dari Figma. Kelihatan. Nah, jadi sini kita akan Figma. Saya sendiri sudah Figma ini bisa berjalan ini. Nah, ini yang bisa kita lihat. Ini tampilan awalnya sebenarnya nggak ini. Kalau kita ini coba kita. Nah, kalau kita Figma, jadi ini ada tampilan awal ketika kita Figma ya, seperti ini. Nah, jadi sangat powerful sekali penggunaan Figma ini. Kita bisa bekerja dengan tim secara real time. Ini kalau kita lihat salah satu tool yang paling berkembang tahun 2021 ini itu adalah Figma. Jadi dari Adobe XD atau Sketch, jadi yang paling banyak digunakan itu ada Figma ini. Nah, kalau kita lihat, oke, ini adalah tampilan awal. Jadi yang menggunakan ini desktop ataupun komputer bisa menggunakan Figma ini. Nah, di Figma ini juga bisa di-download, bentuknya adalah aplikasi. Kita login lagi. Nah, ini Kak, jadi kalau misalkan kita Figma, kenapa sih kenapa kita harus pakai Figma? Yang pertama ini dari komunitasnya juga luar biasa, jadi banyak sekali ada dari plugin. Nah, ini plugin sangat memudahkan kita sekali, ada dari font ataupun dari icon. Nah, ini jadi kita akan menerapkan di dulu. Jadi di sini juga ada Whimsical. Nah, di Whimsical ini kita akan membuat seperti ini ya. Kita akan mengenalnya. Nah, di Whimsical ini juga bisa bekerja secara tim. Ini adalah salah satu contoh saya di project. Nah, di sini dari ideation-nya sampai tahap set map, flow. Ini saatnya. Ini adalah fidelity-nya. Ini buat aplikasi game. Saya di bagian UI-nya dan ini saya menentukan dulu dari UI-nya, dari persona. Sebenarnya kalau dari ini tidak bisa tidak harus diterapkan semuanya. Bisa dari research-nya dulu, bisa langsung high-pay. Biasanya kalau ketika saya mendapatkan project dari klien, itu biasanya ada yang klien minta langsung high-pay-nya. Jadi tidak diterapkan semuanya, tapi akan lebih bagusnya kalau kita terapkan. Ini adalah satu project untuk PKM ini. Nah, ini adalah contohnya penggunaan dari Whimsical. Jadi kita akan coba dari ini dulu ya Kak, dari wireframe biar nah, udah ada yang ini Kak, udah ada yang punya akunnya di Whimsical. Nah, hanya Figma aja ya sini. Oh ya. Baru buat. Oh ya, ini bisa dibuat Kak di Whimsical. Ini akan lebih mempermudah. Nah, kita langsung aja ya, langsung ke tahap ininya. Nah, kita akan buat seperti ini. Nah, jadi ini yang bakal kita buat. Kalau belajar kita bisa ini ya, bisa kita yang tadi di awal saya jelaskan itu adalah ATM, ambil tiru dan modifikasi. Jadi ketika kita ini kita bisa di sini adalah karya ataupun ide orang lain, di sini adalah pembuatan kita sendiri ya, seperti itu. Oke, di sini kita akan coba buat. Nah, udah ada yang bisa ataupun yang masuk ke Figma. Nah, kalau udah punya akun Figma, kita bisa menerapkan ini. Coba kita akan coba praktikan. Ini step perlahan-perlahan aja ya. Saya jelaskan. Nah, pertama di sini, nah kita bisa lihat ya. Yang tadi ada sistem grid, di sini ada layout grid. Grid yang saya gunakan di sini
Itu ada, kita lihat. Nah, di sini adalah sistem gridnya. Dan untuk gaturnya sendiri, di yang sisi untuk ininya, itu ada 30 dan margin ini. Margin ini untuk sisi kanan kiri kolomnya. Kenapa kita harus ini? Jadi ketika kita website kita itu di ukuran yang berbeda, jadi yang besar itu bukan dari elemen kita, tapi yang besar itu adalah kanan kirinya. Kontainernya itu ya utuh kalau gitu, seperti itu. Nah, Oke Kak, maaf. Mungkin untuk peserta di sesi praktek ini kalau ada pertanyaan bisa langsung open mic ya, biar bisa dibantu Oh, jawab ya. langsung sama pematerinya. Oh ya, di open mic aja biar lebih interaktif. Jadi Ya. kalau ingin tanya tahap ini, kita langsung mulai ya, ininya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini untuk artboard kita. Nah, Figma ini udah banyak ya, udah dari phone, udah dari tablet, desktop, presentation, watch, paper, social media, dan Figma community-nya juga ada. Di sini kita akan memilih desktop, kita akan memilih MacBook Pro aja. Kita bisa lebih kecil kalau apa. Nah, jadi di sini kita bisa beri nama, misalkan FPIT. Gitu. Habis ini udah ada yang buat Kak untuk artboard-nya. Ada yang ditanyakan? Aman ya Kak? Aman. Oke. Kemudian di sini ada FPIT. Nah, di sini saya udah masukkan bahan-bahan untuk latihan nanti. Jadi kita bisa kopas saja ya logonya ini. Jadi sebelum itu kita bisa nentuin color-nya, itu adalah 2222. Nah, 22 ini. Kemudian di sini kita kopas saja ya Kak tentang logonya. Nah, kita bisa menentukan di sini layout grid. Nah, di sini kan awalnya ini ya. Kita bukan kolom. Di sini adalah 12. Dan di sini adalah 170. Jadi yang saya gunakan untuk margin. Jadi margin ini ya Kak untuk sisi kolom kanan kirinya. Lalu di sini gatornya kira 30. Nah, seperti itu. Sampai sini untuk sistem grid layout udah ada yang bingung kan? Udah jelas ya Kak apa itu margin ataupun gator itu? Apa itu kolom? Nah, Jelas. ini jelas ya Kak. Nah, untuk kolom ini jadi biasanya UI design web itu lebih menggunakan ini ya Kak, menggunakan kolom 12 ataupun kolom bootstrap itu yang sering digunakan. Terus seperti ini kita bisa membuat misalkan dari ini kopas saja logonya. Nah, di sini logonya. Kemudian biasanya karena kita adalah above the fold, jadi tidak terlalu banyak. Nah, untuk sisi gambarnya bagaimana untuk buat seperti ini? Jadi kita bisa buat, nah di sini ada ini ya Kak, ada rectangle, ada dari kotak, line, arrow, dan ellipse. Nah ini ada ellipse. Jadi di ellipse ini kita bisa tarik ya, tarik seperti ini dengan shift, lalu klik itu untuk lebih bagus ya Kak, seperti ini, dari shift. Nah, misalkan kita dengan mau warna yang sesuai biru, itu bisa klik ini ya Kak, bisa klik I itu di untuk ini ya. Kita misalkan kopas gambar ini warnanya ini, nah, misalkan udah biru ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Mana ya? Nah, kemudian ketika kita ingin kita tambah ini nih, buat lebih hidup lagi dari simbol ini nggak hanya lingkaran, jadi kita bisa menggunakan pen ini atau P. Jadi misalkan kita ingin membuat karya ini, nah misalkan kita mau buat ininya, misalkan dengan warna merah, dan kita temburin misalkan sini seperti ini, atau ini bebas ya Kak untuk karya ini saya contohkan. Jadi misalkan kita tambahin ini,
Misalkan ini untuk warna, misalkan oranye. Nah, kemudian kita bisa lakukan lagi, misalkan di sini ada ini. Kita bisa mengganti warnanya, misalkan itu ada biru aja, ya kan? Jadi kita buat hiasannya ini, kemudian jadi di Pentel ini yang udah masuk Figma bisa langsung praktekkan aja Kak, atau ingin bisa nanya. Oke. Nah, kalau kita ganti misalkan, nah di sini kita bisa grup. Gimana caranya grup? Kita bisa Ctrl G. Di sini udah jadi satu grup. Jadi ketika kita menseleksi lalu kita grup, jadi kita ingin pindahin itu ini ya, ternyata belum di grup. Group selection. Nah, ini sudah satu grup. Ketika kita seleksi itu akan ini. Nah, di sini bisa kita letakkan disesuai dengan kalau ini. Nah, terus untuk gambarnya udah saya sediakan juga untuk bisa latihan, dan saya akan memberikan panduan e-booknya juga untuk latihan bagaimana Gestalt Principle itu. Ini kita bisa kopas saja. Download. Kita kayak kurang besar. Seperti ini cukup ya. Nah, Kalau kemudian untuk buat setengah lingkaran gimana itu, Kak? buat setengah lingkaran itu itu kita ini ya, kita selesaikan dulu aja biar jadi dulu. Kemudian kita akan menggunakan fitur ini, misalkan teks. Nah, tips untuk menggunakan font itu kalau bisa font yang udah banyak pilihannya. Seperti apa? Saya lebih sering menggunakan seperti Montserrat, OpenSAS. Itu kenapa? Misalkan kita ingin buat fitur. Nah, menggunakan font Montserrat ini, di sini banyak sekali, bisa kelihatan ya Kak, untuk yang pop-up ini. Nah, jadi untuk di judulnya, misalkan kita ingin membuat judulnya itu udah ada box. Dan untuk misalkan kita ingin membuat sub judulnya ataupun deskripsinya itu kita bisa menggunakan reguler. Nah, seperti itu. Jadi kalau tips menggunakan font itu kalau bisa biar lebih kelihatan konsisten itu satu atau dua font aja ataupun satu, tapi yang mana itu udah banyak ini ya, udah banyak pilihan untuk either ada, buat judul pun ada, deskripsi seperti itu. Nah, di sini kita pakai bold aja. Nah, untuk mengganti warna kita bisa lihat di sini ya, di file-nya ini. Kita bisa tarik di solidnya ini, bisa kita ganti warnanya. Lalu untuk ukuran kita bisa menggunakan misalkan ataupun 16. Nah, seperti ini. Ini adalah tahap fitur, kemudian ini untuk ada aja Kak. Jadi kalau sesuai dengan ini page-nya kakak-kakak atau sesuai dengan project-nya dari klien, itu bisa sesuaikan. Selain untuk praktikum, praktik, terus ada produk misalkan. Nah, untuk ngatur ini kita bisa ini Kak, udah ada atur sininya. Di sini kita bisa memberikan 15 cukup sebenarnya, 15 untuk 15 cukup. Nah, kalau kita tambahkan lagi teks ataupun bisa drag and drop ya Kak. Jadi fitur ini kita bisa ALT, lalu kita tarik. Nah, seperti itu. Itu untuk drag and drop di tinggal tarik aja untuk duplikat dengan alternatif sepertinya. Nah, di sini kita tulis dengan produk, misalkan ada produk. Kemudian itu ada lagi yang namanya view.
Sini ada oke, misalkan. Nah, kita bisa lihat, kita bisa memberikan. Nah, di sini kan ada ini kan, ada untuk ngatur jaraknya kita bisa TD up. Nah, seperti itu. Ini adalah FAQ. Kemudian karena ini adalah landing page, maka ini CTA-nya apa? CTA yang kita gunakan adalah try for free. Ya, adalah rambang default-nya aja. Nah, misalkan di sini kita ada CTA-nya yang gunakan adalah sign up. Misalkan di sini kita buat login, sebenarnya terlalu besar. Nah, di sini misalkan ada login, gitu. Login. Nah, kemudian kita urutkan dulu. Nah, di sini CTA yang kita gunakan itu ada try for free, kemudian ada sign up. Nah, CTA-nya. Jadi kita bisa buat ini. Sekarang kita buat kotaknya dulu biar istimewa ini. Ukuran ini cukup ya. Nah, bagaimana untuk menentukan gradien? Jadi kita ingin pindahin dulu, baru kita bisa di bring to back, send to back. Seperti ini. Nah, gimana caranya agar kita bisa membuatnya itu gradien? Jadi kita klik layarnya ini, kemudian kita bisa fill, kemudian kita bisa pilih linear. Nah, untuk colornya kita bisa buat dari sini aja. Kemudian ini kita pilih, untuk kita gedein dulu ini 100. Nah, di sini kita tinggal klik I, kemudian kita bisa pilih. Ya. Nah, kita pindahkan dulu biar sesuai, biar kelihatan konsisten. Nah, seperti itu kan untuk cara rectangle. Nah, kita katakan tengah. Ini kita bisa sign up. Ya, di sini kita. Jadi bagaimana kita memberi border? Biasanya border itu tidak terlalu besar. Bisa 5 aja ataupun 10. Nah, 5 aja cukup. Nah, sini biar terlihat ini ya. Ini ada seperti ini. Kita select 2, kemudian kita group. Bisa control G atau group selection. Nah, jadi kita taruh sini. Ya. Nah, ini udah ini ya. Udah seperti buttonnya. Ataupun di sini misalkan kurang besar. Besarkan lagi. Untuk ungroupnya dengan grup. Nah, misalkan seperti ini. Jadi untuk misalkan untuk CTM sign up-nya, kemudian di sini kita buat ininya ya, buat dari deskripsi ataupun header yang dari landing page kita. Misalkan ini apa? Luas produk. Nah, jadi kalau saya menggunakan font itu biasanya saya milih font yang mana fontnya itu banyak variasinya. Jadi buat header itu ada, untuk judul itu ada. Jadi misalkan kita bisa bold, lalu kita misalkan itu ada 32. Misalkan 44. Nah, besar sekali.
kita bisa ini cukup ya. Nah, misalkan kita ingin cross produk, di sini kita kasih region aja. Ada cross produk dengan website. Nah, seperti ini juga bisa, kalaupun ini tidak perlu dikasih jarak. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa kasih deskripsi. Deskripsinya kalau kita bisa tambahkan misalkan kalau kita lihat kata-kata ini ya, misalkan perluas produkmu dengan kualitas website kamu, menjadikan website kamu menjadi lebih memukau user dengan layanan kami, misalkan seperti itu. Misalkan kita ganti dulu. Misalkan di sini ada reguler, coba cukup sebenarnya kita ubah menjadi 16. Jadi kita bisa misalkan perluas produk kamu, layanan terbaik kami. Berikan pengalaman yang terbaik untuk user kamu. Nah, ini adalah ini ya. Nah, kita bisa lihat jaraknya. Kalau jarak biar lebih konsisten, kita bisa menggunakan perkalian 4x4. Jadi 4, 8, 12, 16, ataupun 20. Kalau 5x5 itu bisa 5, 10, 15. Misalkan hanya untuk praktek ya. Jadi kalau misalkan di sini jarak yang digunakan 16. Jadi kalau misalkan jarak antara ini misalkan 16 seperti itu. Nah, di sini udah terlihat ya. Kemudian di sini kita CTA-nya apa? CTA itu call to action. CTA yang kita terapkan di sini adalah try for free. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa buat lagi misalkan misalkan di sini kita buat 5-nya cukup sebenarnya. Nah, untuk mengganti menjadi gradient, ini kayak sedikit besar. Nah, ini kalau kita ingin menggantinya menjadi gradient linear ya, kita bisa klik linear. Nah, untuk colornya kita bisa klik kemudian kita ingin seleksi ini kita jadikan 100 dulu biar nggak transparan. Kemudian kita bisa klik lagi ini untuk menentukan color ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita CTA kita itu adalah try for free. Nah, ya. Jadi kita bisa buat try for nah, jadi adalah try for free, lalu kita ubah. Oke, ini adalah CTA-nya, itu adalah try for free. Kemudian kita buat lagi untuk memperkaya tampilan above default-nya ini, kita bisa tambah ini. Caranya seperti apa? Misalkan kita buat sini kita pilih dengan ellipse dengan cara shift masih cukup. Kemudian kita pilih warna. Jadi kita bisa dengan ALT, kemudian klik, drag, dan kita drop di seperti ini misalkan. Kita buatnya dengan jarak 8. Itu bisa ya. Nah, sebenarnya kita bisa ALT lagi. Nah, enaknya Figma ini sudah sangat mendukung sekali ketika kita ingin membuat UI. Ada 3 lagi. Nah, di sini kita bisa ALT lagi. ALT.
praktik, kemudian nah sini cukup sebenarnya. Sini kita bisa bisa kita grup seperti ini. Kemudian kita bisa letakkan seperti ini. Lalu kita bisa meletakkannya itu dengan bring to back seperti ini. Nah, bisa lagi. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini misalkan contoh ya, ini untuk praktik. Jadi ini adalah untuk above the fold, yaitu ya untuk tampilan awal yang mana usernya tidak scroll down. Seperti itu. Itu untuk UI. Nah, saya sendiri biasanya kalau di kampus saya biasanya ada komunitas. Di komunitas ini saya lebih jelasin lebih detail lagi di Figma ini. Dan ini karena praktik, jadi kita ini aja ya, sekilas seperti itu. Oke, itu Kak. Mungkin bisa dipraktekkan. Sudah saya sediakan juga wireframe-nya dan button-nya, semua gambar-gambarnya bisa dipraktekkan di Figma. Seperti itu Kak. Ya mungkin gimana dari peserta mungkin ada yang ingin bertanya gitu, mungkin dari button dari apa aplikasinya ada yang belum paham gitu, bisa ditanyakan. Kak, izin bertanya Kak. Oh ya, silakan Kak. Ini kalau coba ini link ini di share di share ke ini dipublikasikan, apakah bisa? Nanti kan kalau bisa share linknya gitu. Bisa Kak, bisa Kak. Coba. Nih, kita share. Nah, di sini kita bisa ini ya, bisa merekrut tim kita ataupun untuk ini ya. Nah, jadi ini ada copy link. Ini di saya ini aja ya Kak, saya share setelah webinar ini di grup. Oke. Ya Kak. Bagaimana Kak? Ada yang ingin tanyakan? Terus kalau kan di situ kan ada apa? Ada login dan sign up itu kalau diklik kalau udah ada linknya itu akan muncul ke ke link yang beda gitu atau gimana Kak? Atau bagaimana ya Kak? Saya belum bisa menangkap. Mungkin Ya. ini prototype gitu ya. Oh, prototype. Oh, jadi Ya, ini Kak, ini ada contoh dari ini ada tahapan. Ini sedikit loading ya Pak. Nah, di sini ada tahapan prototyping, di sini ada micro interaction misalkan. Kan kalau kita diganti ya, di sini ada tahap prototype. Nah, di sini bisa terlihat sekali prototypingnya. Jadi kalau kita klik ini, dia bakal kemana? Ketika kita klik ini, dia bakal kemana? Seperti ini adalah tahapan prototyping. Kalau misalkan itu udah kompleks, biasanya udah kayak jalur penerbangan gitu. Udah banyak prototypingnya. Ini terlalu banyak. Jadi ini adalah kita bisa lihat yang ini. Gitu Kak. Oh iya. Terima kasih Kak. Oh iya Kak. Bagaimana Kak? Ada lagi peserta yang ingin bertanya? Ini kalau untuk praktiknya udah selesai ya Kak? Untuk praktiknya udah Kak. Mungkin ya sisa waktunya ini boleh kita jawab pertanyaan yang tadi dulu mungkin ya? Oh iya, baik Kak. Atau mau dijawab di grup WA sih? Apa di grup aja ya Kak? Di grup aja. Ya, karena mendekati sore dan ingin maghrib. Iya. Oh ya. Oke Kak. Baik.
Dikarenakan sudah waktu sudah tidak memungkinkan lagi karena mungkin ada yang kegiatan lain mungkin ya. Iya. Kita cukupkan sampai di sini. Baik, telah sampai kita di penghujung acara. Sebelum moderator menutup acara ini, izinkan saya untuk mengambil screenshot kita bersama sebagai dokumentasi yang akan dipandu langsung oleh saya sendiri. Mungkin bagi peserta yang bisa menyalakan kameranya, dipersilakan menyalakan kameranya dulu. Baik, dalam hitungan ketiga saya akan mengambil screenshot. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berhadir pada acara webinar ini. Saya sebagai moderator mewakili seluruh panitia persiapan acara ini memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore.